Shalom, puji Tuhan. Kami dari Departemen Doa Gereja Sidang Jemaat Allah Jawa Barat mengajak pelayan Injil dan jemaat Tuhan untuk mengikuti ibadah bersama yang akan diadakan pada tanggal 27 sampai tanggal 30 Juni pada jam 6 sore atau jam 18.00 yang akan diadakan di YouTube BPD. Saudara nikmati hadirat Tuhan dalam ibadah tersebut. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kita boleh ada di tempat ini di acara Jabar Berdoa di hari yang keempat, di tahun yang ketiga. Kita percaya kita semua yang ada di tempat ini, di semua orang-orang yang rindu berdoa bagi kotanya. Amin. Kita bersyukur. Saya mau menyapa dulu dari Pantura, boleh lambaikan tangan yang ada di rumah, dari Bogor, dari Bekasi, dari Depok, dari Bandung. Saya percaya kita semua orang-orang yang diberkati hari ini. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Kita percaya hanya Dialah Allah yang layak kita sembah. Hanya Dialah Tuhan Allah yang layak kita tinggikan. Dan di setiap hati kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang penuh mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam, mereka yang tersesat, hati kami ibadah seperti hatimu Yesus. Boleh sama-sama berkata ini tugas kami, beri kebahagiaan bagi kami. Roh yang rela melayani, yang menyenangkan hati Tuhan.
boleh gunakan dengan sebaik-baiknya, untuk kami boleh memberitakan kabar kesukaan-Mu ini ya Tuhan. Terpuji akan nama-Mu, pimpin di dalam acara Jabar Berdoa di hari keempat ini, dari awal, pertengahan sampai penghabisan. Baik Tuhan Yesus, dalam doa syafaat, pemberitaan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus yang akan mengambil alih semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Sorakan haleluya. Haleluya. Kita percaya kita semua yang ada di tempat ini adalah umat pilihan Allah. Amin. Boleh yang di rumah kasih tahu kiri kanan yang katakan engkau adalah umat pilihan Allah. Haleluya. Hari ini kami berdiri Tuhan di hadapan tahta Tuhan-Mu, membawa setiap doa kami hanya bagi Engkau Yesus. Kita semua Tuhan pilihkan dengan panggilannya, Tuhan genapi imannya sekarang waktunya. Untuk berdiri bagi bangsa, bagi bangsa, kami lagi katakan mari kita semua, bagi kita semua, kami percaya Tuhan. Amin. Dalam panggilannya, Tuhan genapi imannya sekarang.
setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Biarlah kita terus tetap bawa hati kita di hadapan-Nya. Sungguh ini setiap hati kami Tuhan. Biar dimanapun kami berada, biarlah satu hati kami Tuhan. Kami mau berdoa bagi setiap kota kami. Dan biarlah Engkau yang terus mengurapi setiap hati kami. Thank you Lord Jesus. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu serahkan seluruh hidupku. Sungguh ini menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara. Boleh buka kedua tangan kepada Tuhan sama-sama katakan. Jadikan aku rubah doaku, agar semua suruh bangsa datang berjemaat. Sungguh ini menjadi kerinduan hati kami Tuhan Yesus. Jadikan aku rubah doaku, agar semua suku bangsa datang berjemaat. Mari bawa setiap hatimu lebih lagi kepada Tuhan. Nyatakan pujian. Bawa hidupku sekarang. Ini setiap hati kami Tuhan. Kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Ini menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru Tuhan Yesus. Agar aku lebih lagi berdengar. Boleh angkat kedua tanganmu kepada Tuhan, sama-sama katakan. Ini kerinduan kami Tuhan Yesus. Jadikan aku Tuhan, rubah doaku, agar semua suku bangsa datang berjemaat. Sebab jadikan aku, jadikan aku. Ini setiap hati kami Tuhan Yesus. Yes Lord, agar semua suku bangsa datang berjemaat. Mari dengan segenap hati menyembahnya. Jadikan aku, jadikan aku Tuhan. Ini setiap kerinduan hati kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hanya Engkau yang kami untuk datang menyembah Yesus. Menyembah, ini kerinduan hatiku. Jadikan aku
Kini setiap hati kami itu sungguh ini menjadi tugas kami. Thank you Lord Jesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Mari nyatakan sebab Tuhan, ini tugas kami. Tahu Tuhan Yesus, sekaranglah waktunya kami berdoa bagi setiap orang kami itu. Kita sudah masuk pada tahun yang ketiga dari Jabar Berdoa. Dan di tahun yang ketiga ini kita sudah mulai 4 hari berturut-turut. Dan tiba saatnya kita pada hari yang keempat ini, berkaitan dengan Jabar Berdoa, kita sedang akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema kegerakan misi. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, hari ini kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk waktu dan kesempatan yang luar biasa baiknya ini, sehingga kami semuanya dipersatukan di dalam gerakan doa se-Jawa Barat, untuk mana kami tergerak pada tahun yang ketiga ini berbicara tentang misi dan penginjilan. Marilah Tuhan mengurapi kami masing-masing dengan pengurapan-Mu, terutama kepada hamba-Mu, sehingga dalam pembacaan dan penjabarannya semuanya akan membawa kami berkat. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa dan memberkati firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita akan bicara tentang kegerakan misi. Saya sedang bicara tentang ikatan dinas kerajaan surga. Misi adalah harga yang tidak bisa ditawar. Penginjilan adalah sebuah prioritas. Boleh banyak kegiatan, tapi itu yang menjadi ujung tombak pelayanan gereja bisa maju. Nah, saya membacanya di dalam Alkitab kita. Saudara bisa membukanya di dalam kitab Lukas, pasalnya yang ke-15 ayat 11 sampai ayat yang ke-32. Dan khususnya yang saya akan bacakan hari ini adalah ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah ia
dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Alkitab menceritakan kegerakan misi dimulai dalam keluarga. Nah, poin yang pertama yang saya ambil dari kegerakan misi di sini adalah inisiatif. Inisiatif misi adalah dari dalam keluarga, dan ambil alihnya itu inisiatifnya dari saya sendiri. Kalau kita melihat bagaimana Allah meresponi misi itu dilambangkan dengan kasihnya Bapa. Kalau saya imajinis dengan gambaran yang cukup dalam, di kasih lengkap ceritanya, ayahnya itu hampir tiap hari ke depan pintu gerbang melihat apa? Si bungsu. Kenapa si bungsu mesti diperhatikan? Kita tahu cerita ini bahwa si bungsu sudah berfoya-foya dengan uang, dengan warisan, dan akhirnya habis. Saya tidak akan meringkas itu. Saya hanya mau meringkas bagaimana kegerakan misi dari seorang Bapa yang digambarkan oleh Tuhan Yesus tentang misi. Nah, si Bapa itu mempunyai inisiatif, selalu berdiri di depan pintu gerbang. Untuk apa? Menunggu kalau anaknya kembali lagi. Dia tidak menunggu si sulung yang pulang kerja. Dia tidak menunggu si sulung yang habis capek kerja. Justru dia menunggu si bungsu yang sudah menghabiskan hartanya untuk dia terima sebagaimana apa adanya dia. Saudara, dalam renungan ini saya melihat inisiatif dari seorang Bapa. Dia mempunyai antusias, dia mempunyai semangat menunggu. Kalau saya mau kontekstualisasikan dengan kegerakan misi, itu harus ada semangat, harus ada antusias. Misi kalau loyo, tidak mempunyai gairah, pasti tidak ada inisiatif yang akan timbul. Ternyata kegerakan misi dibutuhkan. Poin yang kedua adalah kesabaran. Kesabaran apa? Menunggu. Menunggu daripada jiwa-jiwa yang akan dijangkau. Dan biasanya Tuhan akan kirim orang-orang tersebut yang mungkin kita tidak mengerti, tapi Allah sangat mengerti. Paling tidak apa yang saya bisa sampaikan hari ini adalah, yang pertama adalah inisiatif. Kegerakan misi kalau tidak ada inisiatif, tidak ada hasilnya. Poin yang kedua yang saya mau ambil di sini adalah responnya cukup positif. Saya sedang menggambarkan bagaimana si bungsu itu yang pulang dari jauh, kata ayat yang ke-20 tadi. Dari jauh si ayah, dia sudah bisa melihat. Apa yang dia lihat? Tubuh manusia. Apa yang dia lihat? Ada gerakan anaknya yang sedang melangkah kemari. Yang tadinya langkahnya gagah, tetapi waktu dia kembali pulang ke rumah ayahnya, ayahnya melihat dari jauh. Ini tidak salah lagi. Ini pasti si bungsu. Kenapa ayahnya menunggu? Karena ayahnya tahu waktu pembagian warisan pasti ini dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dananya habis, uangnya habis, dan dia pasti kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang sedang melihat bagaimana cerita ini tentang pertobatan si bungsu. Tetapi saya melihat di sini adalah bagaimana kebaikan atau respon dari seorang ayah. Dan itulah kegerakan misi. Mempunyai gairah, mempunyai semangat, mempunyai kesabaran, dan responnya
cukup positif. Penerimaannya cukup hangat. Dia merangkul, dia mau mengambil resiko. Apa resiko yang diambil? Di pintu gerbang, sebelum si bungsu masuk, sang ayah dia harus buka jubahnya. Apa yang sedang terjadi? Si bungsu itu mukanya ditutup, bajunya nggak kelihatan, compang-campingnya tidak kelihatan, ditutup. Di pintu gerbang, para tua-tua, para orang-orang yang cukup terpandang berkata, "Siapa itu Bapak? Siapa itu Bapak yang Bapak rangkul?" Bapaknya bilang, "Surprise." Lihat seorang ayah, seorang bapak dalam kegerakan misi dalam keluarga, dia mau menerimanya dengan hangat. Dia mau menerimanya dengan penuh kasih. Dia mau menerimanya dengan penuh keberanian, dengan mengambil risiko. Karena kalau dia pulang ketawa dengan baju compang-camping, sebelum masuk dalam rumah, pasti si bungsu itu akan dilempari dengan batu. Karena dia sudah minta harta yang belum pada waktunya ayahnya meninggal. Belum pada waktunya warisan diberikan, dia sudah memintanya. Anak ini namanya anak durhaka. Dan ayahnya tahu sebelum dia masuk ke depan, dari pintu gerbang itu, dia cuma merangkulnya. Dia cepat memakai jubahnya, menutupi kepalanya. Supaya apa? Supaya anak ini terlewati dari batu rajam yang akan melemparinya. Dia akan mati dalam tempo yang tidak lama. Tetapi saudara, apa yang cerita Alkitab menceritakan? Bapaknya pulang. Ini saya masuk sedang pada poin yang ketiga. Poin yang ketiga yang saya mau ambil di sini adalah kegembiraan kudus. Kenapa saya sebut dia kegembiraan kudus? Kegembiraan itu banyak levelnya. Saudara ulang tahun itu gembira, saudara dapat mobil itu gembira, saudara di wisuda itu gembira. Tetapi gembira yang kudus di sini adalah gembira menerima anaknya yang terhilang kembali lagi. Kegembiraan yang kudus adalah menutupi kesedihan. Yang dia lakukan pada saat itu adalah tolong beli baju baru, tolong beli sepatu baru, tolong beli cincin baru. Langsung cincin ayahnya dikasih pakai ke anaknya. Oh, kurang lebih ukuran seperti ini. Beli ukuran yang seperti ini. Dan lengkaplah anak itu. Dia tampil dengan rapi. Dia tampil dengan wow, yang tidak biasanya, seperti mau ada acara pesta. Dan memang ayahnya panggil event organizer untuk celebrate. Adiknya pulang, anaknya yang bungsu pulang untuk dirayakan. Kegembiraan sedang terjadi. Yang ada dalam pikiran saya pertama adalah waktu si bungsu pulang dari kandang babi, masuk sebelum dirangkul, saya sudah bisa bayangkan bagaimana sang ayah harus menutup hidungnya karena bau dari adiknya, anaknya yang paling bungsu itu, bau kandang babi. Dan si ayah bau parfum yang sangat mahal harganya. Ketika bau wangi dari kandang babi dengan harum dari parfum yang dipakai oleh sang ayah, dan pasti juga akan dipakai anaknya ketika dia sudah mandi dengan bersih. Perpaduan itu adalah perpaduan kegerakan misi. Kegerakan misi kadangkala harus merangkul orang-orang yang seperti itu, yang tersisihkan, yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Hanya mata Allah yang bisa melihat. Dan Allah pakai matamu
sebagai mata Allah untuk melihat bagaimana kegerakan misi ini bisa terjadi. Saya harap melalui firman Tuhan ini, cara pandang kita akan berubah. Cara pandang kita akan berbeda dengan cara pandang bagaimana Allah melihat apa yang perlu dijangkau. Ada banyak yang di sekitar kita yang terhilang. Ada banyak orang-orang di sekitar kita terhilang. Dan mereka perlu dijangkau. Bukan oleh siapa-siapa, oleh saudara dan saya. Saudara yang wangi, saudara yang cukup dengan segala aksesoris mungkin yang engkau sudah pakai dengan makeup yang lengkap, dan mungkin merangkul mereka yang sudah jauh dengan, ya katakanlah baunya itu sudah tidak bisa lagi menyengat, tidak enak lagi untuk dihirup. Tapi hari ini firman Tuhan memberitahukan kegerakan misi adalah mulai dari saudara dan saya. Kegerakan misi adalah bergerak untuk memajukan pekerjaan Tuhan di Jawa Barat. Ikatan dinas engkau dengan Tuhan seumur hidup. Ketika engkau masuk dalam pekerjaan Tuhan, ketika engkau masuk menjadi anak Tuhan, ketika engkau percaya kepada Tuhan, ketika itu juga engkau sudah ditabiskan menjadi hamba Tuhan. Ketika engkau ditabiskan menjadi hamba Tuhan, seketika itu juga engkau mempunyai ikatan dinas misi yang tidak bisa dilewati. Saudara, kata hamba Tuhan bukan monopoli pendeta. Kata hamba Tuhan adalah mereka yang tadinya terhilang masuk, ditebus dan percaya menjadi muridnya Yesus, menjadi anaknya Tuhan Yesus. Seketika itu juga dengan predikat yang sama dia disebut hamba Tuhan. Tadinya hamba dosa, hamba kegelapan, hamba iblis. Oleh bilur Yesus dia menjadi hamba Tuhan. Amin. Dia menjadi hamba Tuhan. Ketika dia menjadi hamba Tuhan, ada ikatan dinas yang tidak bisa terlepas dari jabatan sebagai anak Tuhan, yaitu engkau ada ikatan dinas misi pekerjaan surga, misi kerajaan surga. Dan hari ini marilah kita mau belajar, marilah kita mau melangkah, marilah kita mau berinisiatif, merespon dengan kegembiraan kudus seperti seorang bapak yang merangkul anaknya, merangkul yang terhilang. Si sulung pada saat itu berkata, ayah, selama saya ada di sini, saya nggak pernah makan anak lembu. Berarti cuma anak kambing. Kalaupun dia belum makan anak kambing, cuma anak ayam. Kalau anak ayam itu telur mungkin. Saudara, orang yang seperti ini adalah sebenarnya juga terhilang. Kalau dia melihat orang lain diselamatkan, dia merasa cemburu. Itu orang yang terhilang. Terhilang bukan di luar, dia terhilang di dalam. Dan orang seperti itu, sang ayah memberikan jawaban, adikmu sudah hilang, kembali lagi. Adikmu sudah mati dan sudah hidup kembali. Bahasa misi adalah bahasa menyelamatkan. Bahasa misi adalah bahasa merangkul. Bahasa misi adalah bahasa menutupi dosa. Bahasa misi adalah membuat orang itu naik harga dirinya di hadapan manusia, bahkan di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena dia adalah bagian dari miliknya Tuhan sendiri. Saya harap firman Tuhan hari ini menolong kita dan memberkati kita, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kegerakan misi ini terjadi oleh karena sebuah kebutuhan, oleh karena sebuah perintah, oleh karena sebuah amanat agung, oleh karena sebuah jabatan, yaitu kami sudah diangkat menjadi anak Tuhan, dan sekaligus kami menjadi hamba Tuhan. Kami harus mengikuti perintah-Mu dari amanat agung itu untuk membawa jiwa-jiwa itu datang kepada Tuhan dan diselamatkan. Ada orang-orang yang di Jawa Barat, di Pantura, di Bekasi, di Depok, di Bandung, di Bogor. Tuhan, mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang ada di GSGA. Biarlah Tuhan
mereka boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang baik, yang mempunyai kesegaran secara rohani, mempunyai inisiatif, responnya baik, dan mempunyai kegembiraan yang kudus. Ada sukacita, kegembiraan untuk melayani, merangkul, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Hamba berdoa dan memberkatinya supaya mereka boleh ada di dalam ladang pekerjaan Tuhan dengan baik. Seluruh pengurus daerah, departemen dan wilayah, hamba-hamba Tuhan yang ada di Jawa Barat, biarlah Tuhan memberkati, memberikan hikmat akal dari surga, memberikan sebuah gairah dan semangat untuk melayani Tuhan dan membawa jiwa-jiwa itu datang kepada Tuhan. Inilah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Kita boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-24 berkata, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Kita percaya dengan kegerakan misi yang Tuhan nyatakan atas setiap kita, kita akan sama-sama menyatukan hati roh kita. Kita akan berdoa di hadapan Tuhan karena kita percaya segala suku bangsa dan bahasa akan datang sujud menyembah kepada Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kami percaya Tuhan, kegerakan misi dimulai dari hati yang misioner, hati yang memiliki misi, hati yang berbelas kasihan akan jiwa-jiwa yang terhilang ya Tuhan. Saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dengan kuasa otoritas Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu dan kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, Engkau menguduskan setiap hati ya Tuhan. Pengurapan-Mu turun bagi kami, hati yang diurapi oleh Tuhan, hati yang berbelas kasihan Engkau taruh dalam hidup kami ya Tuhan, sehingga kami akan menjangkau jiwa-jiwa baru bagi Tuhan, dimenangkan bagi kerajaan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkati Tuhan setiap hati kami Tuhan, untuk kami boleh mau terlibat dan berkorban ya Tuhan. Kami melakukan banyak hal karena Roh-Mu yang menggerakkan kami, untuk kami melakukan bagian kami amanat agung-Mu, untuk kami menjangkau semakin banyak jiwa bagi Engkau Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, perlengkapi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi atas kami dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan setiap hati kami, hidup kami Tuhan, seperti hidup kami karena anugerah Tuhan. Biarlah kami semua boleh memiliki hati yang merendah di hadapan Tuhan, tidak sombong ya Tuhan, tetapi kami boleh meninggikan Engkau, nama di atas segala nama, nama yang ajaib dan berkuasa. Kami berdoa biarlah bagi-Mu lah segala hormat dan kemuliaan, pujian, kuasa sampai selama-lamanya. Kami naikkan doa kami, biarlah segala suku bangsa dan bahasa akan datang dan bertekuk lutut di hadapan Tuhan, karena nama di atas segala nama yang menyelamatkan, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mendasari syafaat yang kedua dalam Kisah Rasul pertama ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di seluruh Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapa di dalam surga, kami mempercayai dan kami berdoa secara khusus pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat akan terjadi ketika urapan Allah akan menguasai seluruh anak-anak Tuhan. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan, mereka yang berada di dalam jajaran pemerintahan. Kami berdoa supaya mereka menyatakan kelas dari anak-anak Tuhan. Mereka memiliki tingkat perbedaan yang sangat tinggi. Ketika mereka duduk dalam dunia pemerintahan, mereka berani menyuarakan suara kebenaran, mereka berani menyuarakan suara kenabian, mereka berani menyatakan identitas mereka sebagai orang-orang kudus Tuhan. Mereka akan melayani masyarakat di Indonesia, berdiri sebagai putra Allah yang bekerja di tengah-tengah pemerintahan dengan kualitas nilai-nilai kerajaan Allah. Kami berdoa Tuhan mengurapi mereka semuanya, supaya mereka berani menggarami tentang politikus, juga tentang politik, juga
dengan nilai-nilai surgawi. Mereka berani memberitakan terang-Mu, mereka berani menyatakan kebenaran-Mu, mereka berani melawan arus, sehingga perbedaan antara orang-orang yang percaya dalam dunia pemerintahan akan terjadi ledakan yang luar biasa. Dan akan ada banyak orang-orang yang tidak mengenal Yesus, mereka menjadi mengenal Yesus. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel menggarami wilayah pemerintahan, menggarami wilayah politik dengan nilai surgawi. Biarlah itu terjadi dalam pribadi anak-anak Tuhan yang duduk dalam dunia pemerintahan. Kami juga berdiri Tuhan, sebagaimana Harun berdiri antara kehidupan dan mati, membawa perbaraan supaya pada akhirnya kehidupan dinyatakan. Hari ini kami berdiri di antara kehidupan dan kematian di seluruh Indonesia. Roh-roh kuasa kegelapan yang menguasai wilayah teritorial, atmosfer di Indonesia ini, setiap kekuatan-kekuatan jahat yang Tuhan merepresentasikan dalam percabulan kenajisan, dalam Tuhan juga kekerasan di hati, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus, kiranya Roh yang lemah lembut itu hadir di tengah-tengah, memberkati seluruh jajaran wilayah Indonesia, sehingga Indonesia dilawat oleh Roh Kudus, diberkati Roh Kudus. Hati yang keras diubahkan menjadi hati yang taat, hati yang keras diubahkan menjadi hati yang lembut, sehingga seluruh Indonesia menjadi orang-orang yang dilembutkan oleh Roh Kudus, taat akan kebenaran, hidup di dalam kebenaran. Kami berdoa juga Tuhan, kami berdoa secara khusus supaya akhirnya Tuhan ada begitu banyak pemulihan-pemulihan dari keluarga-keluarga yang dirusak oleh kenajisan, dari pernikahan yang dirusak oleh kenajisan, pelayanan-pelayanan yang dirusak oleh kenajisan, kepemimpinan yang dirusak oleh kenajisan, pemerintahan yang dirusak oleh kenajisan. Kami patahkan, kami taklukkan dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus Engkau menguasai, Roh Kudus Engkau mengurapi Tuhan. Terima kasih. Kami percaya pekerjaan Roh Kudus akan terjadi lawatan yang dahsyat luar biasa, sehingga Indonesia, pemerintah, anak-anak Tuhan, dan segala lini kehidupan kami mengalami perubahan-perubahan yang radikal di dalam kebenaran pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kami datang kepada Tuhan dalam pergerakan misi. Kami akan sampaikan doa syafaat kami. Kami percaya Allah akan bekerja dengan dahsyat untuk itu di dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 hingga ayat yang ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kami berdoa, Bapa di dalam surga, saat ini kami naikkan syafaat kepadamu Tuhan. Kami serahkan politik, ekonomi, keamanan, dan komunikasi bisa dijamah Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Allah bekerja oleh kuat kuasa-Mu Tuhan. Engkau berkati politik yang terjadi dalam Indonesia ini Tuhan. Biar semua berjalan dalam stabilisasi. Kami berdoa buat ekonomi Tuhan. Bapa memberkati ekonomi, sehingga ekonomi berjalan dengan baik, stabil. Kenaikan harga itu boleh dipulihkan kembali, biar bangsa ini boleh menikmati berkat Tuhan yang dahsyat. Kami berdoa buat keamanan, kami berdoa buat komunikasi. Tuhan bekerja dengan luar biasa, sehingga terjadilah komunikasi yang harmonis, komunikasi yang terhindar dari provokator, komunikasi terhindar dari segala ketidakjujuran, segala hal yang tidak baik yang mendatangkan perpecahan, perselisihan. Kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biar Allah bekerja dengan ajaib di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan hati para ulama dan juga rohaniawan dan para pemuka agama, dan biar kiranya Tuhan berikan hati yang tenang, berikan hikmat, hati yang bijaksana, hati yang takut akan Tuhan, hati yang penuh dengan kasih, sehingga di dalam ceramah-ceramah, khotbah-khotbah dapat mengajarkan hal-hal yang benar, penuh dengan keadilan, penuh dengan kejujuran, penuh dengan kebenaran. Biar Tuhan saja
Bandung, wilayah Depok, Bekasi, Bogor, Pantura. Di dalam nama Yesus, biar pergerakan Allah bekerja dengan luar biasa. Curahkan kuasa Roh-Mu bekerja dengan ajaib. Tuhan, biar penuhlah hamba-hamba Tuhan dengan hati misi, hati yang menginjil. Jemaat-jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pengurus-pengurus wilayah, supaya mengalami pergerakan rohani yang luar biasa, sehingga ada banyak jiwa dimenangkan. Bangun pos-pos penjilat yang baru, gereja-gereja lokal akan mengalami pertambahan jiwa yang baru. Biar Tuhan saja ditinggikan, dimuliakan. Biar pergerakan misi ini akan diwujudkan. Biar nama Tuhan ditinggikan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan sudah memimpin di dalam acara Jabar Berdoa ya hari yang keempat ini. Terima kasih buat kehadiranmu, terima kasih buat lawatanmu, terima kasih buat jemaatmu. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang akan berkarya di dalam setiap hati kami. Engkau Allah yang bekerja ya Tuhan, sehingga saat ini kami boleh memiliki semangat yang baru, roh yang menyala-nyala, untuk kami boleh memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu. Sebentar kami akan pulang, Kau jaga dan lindungi kami, dan kami percaya Kau selalu akan menyertai kami. Haleluya, haleluya. Mari kita akan mengangkat tangan kita bersama-sama, karena Allah siap memberkati kita pada saat ini. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat dan damai sejahtera dari Allah di dalam persekutuan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan. Terpuji akan nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus.